Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kuntoro Yudi Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 ujian tengah semester praktikum perancangan jaringan 2, yaitu mengapa diperlukan HSRP dan GLBP. Jadi HSRP atau Hot Standby Routing Protocol dan GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol itu diperlukan karena kedua protokol itu mampu menyediakan jalur redundansi atau jalur cadangan untuk lalu lintas data pada jaringan. Nah, kedua protokol ini merutekan lalu lintas IP tanpa bergantung pada ketersediaan router tunggal. Jadi, dibutuhkan minimal 2 atau lebih router untuk menggunakan protokol ini, yang mana 2 atau lebih router tersebut akan membentuk sebuah router virtual dan memiliki satu MAC address dan IP address virtual. Kemudian IP address virtual tersebut akan digunakan sebagai default gateway pada host yang akan dihubungkan. Jadi nanti akan ada satu router yang berperan sebagai router aktif, kemudian yang lainnya sebagai router standby. Jika router aktifnya itu tiba-tiba mati, maka router standby akan menggantikan router aktif tersebut. Nah, bahkan pada protokol GLBP ia mampu menyebarkan trafik secara merata atau load balancing pada semua router yang tersedia. Jadi kedua protokol ini itu sangat cocok diimplementasikan pada jaringan yang membutuhkan ketersediaan yang tinggi. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa perbedaan antara HSRP dan GLBP? Jadi perbedaan yang mendasar antara kedua protokol ini adalah bahwasanya pada HSRP itu hanya terdapat satu router yang merutekan lalu lintas data, yaitu router aktif. Sedangkan router standby hanya diam dan menunggu. Sedangkan pada GLBP, lalu lintas data itu tidak hanya dirutekan oleh router aktif saja, yang di sini disebut AVG atau Active Virtual Gateway, namun juga dirutekan oleh router cadangan yang disebut Active Virtual Forwarder. Nah, selain itu terdapat beberapa perbedaan lagi mengenai kedua protokol ini, yaitu yang pertama tentang OSI layer. Untuk HSRP ia bekerja di layer 3, sedangkan GLBP bekerja pada layer 2. Kemudian untuk alamat IP multicast groupnya, pada versi 1 HSRP itu alamatnya adalah 224.0.0.2. Sedangkan pada versi 2-nya itu 224.0.0.102. Kemudian untuk GLBP alamatnya adalah 224.0.0.102. Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai protokol transport dan juga nomor port yang digunakan. Untuk HSRP menggunakan UDP dengan nomor port 1985, sedangkan GLBP menggunakan protokol UDP dengan port 3222. Kemudian ada lagi perbedaan mengenai penyebutan status router atau router role-nya. Untuk HSRP itu terdapat satu aktif router, satu standby router, dan satu atau lebih listening router. Active router ini dia yang bertugas untuk merutekan atau menyalurkan atau mengirimkan lalu lintas data. Sedangkan standby router itu tugasnya bersiap-siap untuk menggantikan apabila active routernya itu mati. Kemudian yang lainnya itu mendengarkan dan bersiap jika kedua router ini aktif dan standby itu mati. Sedangkan untuk GLBP itu ada satu router yang disebut sebagai Active Virtual Gateway.
ini bisa dibilang sebagai active router seperti pada HSRP ini. Kemudian terdapat hingga 4 AVG atau Active Virtual Forwarder, yang mana 4 router ini sebagai router cadangan, yang mana 4 router cadangan ini bisa merutekan juga lalu lintas data. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya untuk GLPP ini dia memiliki kemampuan untuk menyebarkan traffic atau load balancing pada semua router yang tersedia. Oke, ini adalah perbedaan antara protokol HSRP dan GLPP. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi HSRP. Di sini saya memiliki topologi seperti ini, ada 3 router, R1, R2, dan router internet. Di sini nanti saya akan melakukan konfigurasi HSRP pada router 1 dan router 2. Kemudian di sini network yang saya gunakan alamatnya 192.168.1.0. Kemudian untuk virtual IP yang akan digunakan nanti alamatnya 192.168.1.1. Kemudian di atas ini saya menggunakan network 192.168.2.0. Dan di router internet saya berikan IP loopback 36363636. Kemudian yang mana nantinya untuk PC 0 ini dia harus bisa melakukan ping ke 36363636 ini. Nah, langkah yang saya lakukan pertama adalah melakukan konfigurasi network di atas ini, yaitu yang pertama nanti saya konfigurasi alamat IP pada masing-masing router di sini, kemudian memberikan IP loopback, kemudian memberikan static route untuk IP loopback ini. Kemudian saya akan menggunakan routing dinamis RIP versi 2 supaya network yang di sini bisa terhubung ke network yang di bawah. Oke, untuk komen-komennya adalah seperti ini. Di sini untuk konfigurasi router internet, yang pertama adalah memberikan alamat IP. Di sini alamat IP untuk interface G0/0 adalah 192.168.1.1, dan IP loopback 136363636. Kemudian untuk routingnya, nah di sini saya berikan static route atau default route menuju loopback 1. Kemudian untuk dynamic route-nya saya menggunakan RIP versi 2, dan saya daftarkan jaringan ini 192.168.1.1. Maaf, ini harusnya saat ini yang masih router internet ya, berarti 192.168.2.0. Nah, kemudian ini default information originate adalah untuk meredistribusi lalu lintas dari static route IP loopback ini supaya masuk ke routing RIP-nya. Nah, kemudian di R1 ini saya config alamat IP interface G00 dengan alamat 192.168.2.2 untuk G01, yaitu 192.168.1.11. Kemudian untuk routingnya RIP versi 2, kemudian saya daftarkan network 192.168.2.0 yaitu yang di atas, kemudian 192.168.1.0 itu yang di bawahnya di sini. Untuk R2 sama, pertama untuk interface G00 di sini saya beri IP 192.168.2.3, sedangkan G01 yang bawah 192.168.1.12.
Kemudian routingnya sama saya daftarkan menggunakan RIP versi 2 untuk yang pertama untuk network 192.168.2.0 yang atas dan 192.168.1.0 yang bawah. Nah, ini untuk konfigurasi HSRP. Tadi kan untuk interface G01 dan yang ada di R1 dan R2 itu sudah kita berikan alamat IP. Jadi kita tinggal mengaktifkan HSRP-nya dengan cara ini masuk dulu ke config terminal, kemudian ke interface G01, kemudian tinggal diketikkan perintah standby 1. 1 ini adalah grup standby yang digunakan, kemudian alamat IP virtualnya yaitu 192.168.1.1. Begitu pula dengan yang ada di R2 di sini. Oke, itu adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk melakukan konfigurasi HSRP pada topologi ini.
Untuk selanjutnya, nomor 2 adalah apa tujuan dari Ether channel dan mengapa tujuan tersebut dapat tercapai. Oke, jadi Ether channel adalah teknologi trunking yang digunakan untuk menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu port secara logik dalam sebuah port group. Nah, penggunaan Ether channel ini bertujuan untuk meningkatkan bandwidth koneksi antar switch dan menyediakan jalur cadangan ketika ada salah satu jalur yang putus. Kemudian, bagaimana tujuan ini bisa tercapai, yaitu dengan menggunakan dua protokol. Ini bisa dipilih salah satu. Yang pertama adalah PAGP dan LACP. Untuk protokol PAGP atau Port Aggregation Control Protocol, ini adalah protokol proprietary dari Cisco, sehingga hanya bisa digunakan pada switch Cisco saja untuk membentuk Ether channel. Nah, pada mode PAGP ini terdapat 4 mode, yaitu on, desirable, auto, dan off. Untuk mode on itu artinya interface atau port bisa menjadi bagian Ether channel, akan tetapi tidak ada negosiasi yang dilakukan. Kemudian mode desirable, interface itu terus berupaya untuk membuat interface pada sisi lain untuk menjadi Ether channel. Jadi dia mengajak port di sisi lain untuk membentuk sebuah Ether channel. Sedangkan untuk mode auto, interface itu bisa menjadi bagian dari sebuah Ether channel jika dan hanya jika ada interface di sisi lain yang mengajaknya menjadi Ether channel. Nah, kemudian yang terakhir adalah off, yang mana interface tidak dikonfigurasi menjadi Ether channel. Kemudian protokol yang kedua adalah LACP atau Link Aggregation Control Protocol. Ini merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 802.3AD untuk membentuk sebuah Ether channel. Jadi untuk protokol ini itu universal ya, jadi tidak hanya untuk vendor Cisco saja, namun juga bisa digunakan pada vendor lainnya. Nah, untuk mode LACP ini sama, terdapat 4, hanya saja terdapat perbedaan penyebutan, yaitu di sini ada on, kemudian active, kemudian passive, dan off. Nah, untuk fungsinya itu sama seperti yang tadi di PAGP. Untuk on itu dia bisa menjadi bagian dari Ether channel, tetapi tidak ada negosiasi yang dilakukan. Kemudian active, dia interface-nya itu terus berupaya untuk membuat atau mengajak interface di sisi lain untuk membentuk Ether channel. Kemudian yang passive itu interface bisa menjadi bagian dari Ether channel jika dan hanya jika interface pada sisi lain itu mengajaknya. Untuk off itu interface tidak dikonfigurasi menjadi Ether channel. Oke, yang selanjutnya nomor 3 adalah tentang Spanning Tree Protocol. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari Spanning Tree Protocol, kemudian bagaimana prinsip dasarnya, dan juga bagaimana konfigurasinya. Oke, jadi Spanning Tree Protocol atau STP ini adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP ini biasanya digunakan jika switch memiliki 2 jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, jadi Spanning Tree Protocol ini membuat switch mampu mencegah loop dengan cara melakukan blocking pada jalur atau port redundant. Kemudian STP dapat membuka kembali jalur redundant atau port yang telah diblok tersebut ketika jalur utamanya itu terputus.
Dan selanjutnya adalah spanning tree protocol itu melakukan penukaran bridge protocol data unit atau BPDU pada semua switch yang terhubung untuk membentuk sebuah spanning tree. Nah, ini adalah contoh sebuah topologi yang memerlukan spanning tree protocol. Karena di sini misalnya dari PC1 untuk menuju PC3 itu terdapat dua jalur. Bisa lewat switch 2, kemudian switch 1, baru switch 3, atau dari switch 2 langsung ke switch 3. Nah, makanya di sini diperlukan spanning tree protocol untuk melakukan blocking pada salah satu port di antara ketiga switch ini. Selanjutnya adalah istilah-istilah pada spanning tree protocol. Yang pertama terdapat root bridge. Root bridge ini merupakan switch yang menjadi titik pusat dari jaringan. Root bridge ini menentukan port mana yang akan diblok, kemudian yang tidak diblok. Kemudian terdapat non-root bridge, yang mana semua switch yang bukan root bridge. Kemudian ada root port. Root port ini adalah port pada non-root bridge yang terhubung langsung ke root bridge atau yang memiliki jalur terpendek menuju ke root bridge. Selanjutnya ada designated port. Designated port ini adalah port yang bisa melakukan forwarding atau meneruskan frame. Kemudian yang terakhir adalah port block port, yaitu port yang diblok sehingga tidak bisa meneruskan frame. Namun pada port yang diblok ini ia masih bisa mendengarkan dan mengirimkan BPDU untuk menjaga spanning tree. Selanjutnya adalah 3 langkah operasi pada spanning tree. Jadi yang pertama adalah ia akan menentukan switch mana yang menjadi root bridge. Kemudian menentukan root port pada masing-masing switch non-root bridge. Dan yang terakhir adalah memilih designated port dan menentukan port mana yang diblok. Oke, yang pertama adalah pemilihan root bridge. Jadi untuk memilih root bridge ini ditentukan berdasarkan bridge ID atau BID terendah. BID sendiri itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah bridge priority dan juga bridge MAC address. Secara default, priority sebuah switch itu bernilai 32.768. Nah, jika semua switch itu memiliki priority yang sama, maka akan ditentukan berdasarkan MAC address yang terendah. Nah, caranya semua switch itu tahu mana switch yang memiliki bridge ID yang terendah itu adalah dengan cara ini. Ketika spanning tree diinisialisasi, maka semua bridge mendefinisikan dirinya sebagai root bridge. Nah, jadi pada awalnya itu semua switch itu menganggap dirinya sebagai root bridge. Nah, kemudian ia akan mentransmisikan BPDU ke semua port. Nah, ketika bridge menerima BPDU dengan BID lebih rendah, maka ia akan menghentikan transmisi BPDU miliknya. Kemudian akan menggantinya dengan mentransmisikan ulang BPDU yang lebih baik itu, yaitu BPDU yang memiliki BID yang lebih rendah. Kemudian proses ini diulang sampai hanya terdapat satu bridge yang mengirimkan BPDU-nya sendiri. Dan inilah yang terpilih sebagai root bridge. Langkah yang kedua adalah pemilihan root port. Nah, di sini untuk melakukan pemilihan root port terdapat namanya root path cost yang ditentukan berdasarkan bandwidth atau kecepatan pada kabel atau jalur yang digunakan. Untuk yang kecepatan 10 gigabit per second itu costnya 2.
kemudian yang 1 gigabit per second itu 4, 100 megabit per second itu 19, dan 10 megabit per second itu 100. Oke, langkah yang pertama yaitu switch 1, ia akan mengirimkan BPDU berisi root path cost 0. Kemudian ketika sampai di switch 2, BPDU ini akan melalui port 1/1, kemudian menambah nilai root path cost-nya menjadi 19. Selanjutnya langkah 2 adalah switch 2 ini akan mengirimkan BPDU keluar melalui port 1/2 dengan nilai root path cost saat ini yaitu 19. Nah, ketika sampai di switch 3, di langkah yang ketiga, switch 3 ini akan menerimanya melalui port 1/2 dan akan menambah nilai root path cost-nya dengan nilai 19, sehingga saat ini nilai dari BPDU yang diterima adalah 38. Begitu juga pada sisi yang kanan ini, yang hijau, dia akan switch 1 akan mengirimkan BPDU dengan nilai 0, kemudian diterima di switch 3 melalui port 1/1 dengan nilai 19, kemudian dikeluarkan lewat port 1/2 dan diterima oleh switch 2 melalui port 1/2 dengan nilai cost 38. Kemudian langkah yang keempat adalah switch 2 ini akan menghitung bahwa dia bisa mencapai root bridge yaitu switch 1 melalui port 1/1 dan juga melalui port 1/2. Untuk melalui port 1/1 itu memiliki cost 19, sedangkan jika melalui 1/2 maka terdapat cost 38. Oleh karenanya port 1/1 ini dipilih menjadi root port untuk switch 2 karena ia memiliki cost yang lebih kecil. Begitu pula dengan switch 3 ini, ia akan memilih port 1/1 karena ia memiliki cost yang lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu pemilihan designated port. Di sini terdapat 3 segmen, yaitu segmen 1 di sini, segmen 2 di sini, dan segmen 3. Untuk segmen 1, karena root path cost 1/1 ini memiliki cost yang paling rendah yaitu 0, maka ia dipilih menjadi designated port. Sedangkan yang di sini tadi sudah ditentukan sebagai root port. Kemudian yang segmen 2 juga sama, root path cost pada port 1/2 itu 0, jadi lebih kecil, sehingga ia dipilih menjadi designated port untuk segmen 2. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah segmen 3. Pada segmen 3 ini pada kedua switch, yaitu switch 2 dan switch 3, ia memiliki root path cost yang sama untuk menuju ke root bridge yaitu 19 ketika melalui melalui root port. Nah, ketika terjadi situasi seperti ini, maka akan digunakan 4 langkah proses penentuan. Yang pertama itu memilih root bridge ID yang terendah, kemudian yang kedua root path cost menuju root bridge yang paling rendah, dan yang ketiga adalah sender bridge ID yang paling rendah, dan yang keempat adalah port ID terendah. Nah, antara switch 2 dan switch 3 ini kan sama-sama menyetujui bahwasanya root bridge ID-nya itu adalah switch 1. Sehingga untuk yang langkah 1 ini ia nilainya sama. Itu artinya akan ditentukan berdasarkan yang kedua. Kita cek untuk root path cost dari switch 2 menuju ke switch 1 melalui 1/2 itu nilainya 38. Sedangkan switch 3 untuk melalui 1/2 menuju ke root bridge itu nilainya juga sama, 38.
maka penentuannya lanjut berdasarkan sender bridge ID terendah. Nah, misalkan pada switch 2 itu BID-nya adalah ini, priority 32768 dan MAC address-nya B, BB, dan selanjutnya ini. Kemudian untuk yang switch 3, priority-nya sama 32768 dengan MAC address CC, itu selanjutnya. Nah, kita bisa melihat bahwasanya pada switch 2 ia memiliki bridge ID yang lebih rendah daripada switch 3. Oleh karenanya, port pada switch 2 di 1/2 ini akan dipilih menjadi designated port. Sedangkan pada port 1/2 di switch 3 ia akan dipilih menjadi port yang di block. Nah, itu tadi adalah 3 proses pada spanning tree protokol, yaitu memilih root bridge, kemudian memilih root port, dan juga pemilihan designated port. Oke, yang selanjutnya adalah konfigurasi spanning tree. Secara default, spanning tree itu sudah diaktifkan ketika terdapat 2 jalur redundant pada sebuah jaringan. Seperti pada topologi ini, di sini terdapat 2 switch, yaitu SW1 dan SW2. Di sini saya hubungkan menggunakan 2 kabel, dan bisa kita lihat di sini terdapat port yang di blok, yaitu FA02 di SW2. Kemudian ketika kita lihat di SW1, kemudian dijalankan perintah show spanning tree, bisa kita lihat bahwasanya switch ini merupakan root bridge. Kemudian dengan priority-nya masih default 32768. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk port FA01 dan FA02 itu sebagai designated port. Oke, sedangkan di SW2 sini kita bisa lihat FA01 itu sebagai root port karena dia yang terhubung langsung ke root bridge di sini. Ini kan, ini ke sini. Kemudian FA02 itu sebagai alternate port yang di block, jadi tidak bisa meneruskan frame. Nah, di sini juga masih sama, priority-nya default 32768. Oke, selanjutnya adalah saya akan mencoba mengubah atau menjadikan SW2-nya ini menjadi root bridge. Bagaimana caranya? Caranya ada 2, yaitu dengan mengubah bridge priority dari SW2 ini menjadi lebih kecil, atau menjadikan priority SW2-nya ini lebih besar angkanya. Jadi kan kita ketahui bahwa dalam pemilihan root bridge ini dipilih angka priority-nya yang paling kecil. Oke, saya akan coba di sini SW2 akan saya ubah priority-nya menjadi yang paling kecil, yaitu 4096. Oke, masuk ke config terminal. Kemudian kita ketikkan perintah spanning tree. Kemudian VLAN yang digunakan karena defaultnya 1, di sini masih default ya VLAN-nya. Kemudian priority 4096. Nah, ketika kita ubah priority-nya, maka si spanning tree protokol akan melakukan membangun ulang spanning tree-nya. Kita akan tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa port yang diblok berpindah dari FA02 di SW2 menjadi FA02 di SW1. Kita lihat lagi show spanning tree. Nah, di sini di SW2 ini sudah menjadi root bridge. Kemudian dua portnya ini berubah menjadi designated port.